Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ananda, hal pertama tentu bersyukur kita tiada tempat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantungnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ananda, selamat berjumpa kembali, selamat menyaksikan untuk materi kita PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bab yang kedua tentang rendah hati, hidup hemat dan hidup sederhana. Melalui bab ini diharapkan Ananda kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Kenapa? Karena akhlaknya yang baik dan mulia. Baik Ananda, yang pertama adalah tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Sama saja kalau tawadu bahasa Arab, rendah hati itu bahasa Indonesia. Apa pengertiannya? Ini dia Ananda. Jadi yang disebut dengan tawadu itu adalah sikap diri kita yang tidak merasa lebih dari orang lain. Walaupun sebenarnya kita itu lebih dari orang lain. Kita memang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kuat, lebih kaya, lebih hebat. Tapi itu tidak diucapkan dengan perkataan dan tidak ditunjukkan dengan perbuatan. Cukuplah itu tanamkan dalam hati dan sebisa mungkin lawan itu agar tidak keluar dan akhirnya akan bisa menyombongkan diri. Karena lawan dari tawadu ini adalah sombong. Orang sombong tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala izinkan baginya untuk masuk surga walaupun hanya sekedar mencium baunya surga. Na'udzubillahi min zalik. Ingat itu Ananda. Karena sifat sombong ini hanya satu orang yang berhak untuk memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, siapa yang bersifat sombong, maka dia tidak ubahnya layaknya syaitan, iblis beserta sekutu-sekutunya. Baik Ananda. Nah, ini ada rumus ketika kita menjalani hidup agar hidup kita lurus, agar hidup kita aman dan nyaman. Yang pertama, ikhlas itu kepada Allah pastinya, makanya ke atas tunjukannya ini. Nah ya, kemudian sabar ke kanan kiri, ya jelas. Banyak tantangan, ada keluarga, ada kawan, ada tetangga, ada orang-orang yang bertemu dengan kita. Itu semua di kiri dan kanan kita wajib bersabar kepada mereka. Tawadu. Nah, ketika kita sudah ikhlas kepada Allah, ketika kita sudah sabar ke kanan dan kiri, maka hatinya selalulah merunduk ke bawah, selalulah merendah ya. Kemudian setelah kita merendah ke bawah, istiqomah, tetap maju ke depan, jangan pantang mundur. Oke? Nah, ini dia dalilnya Ananda. Untuk yang pertama, tawadu, rendah hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya apa? Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh itu menyapa mereka, maksudnya orang-orang yang tidak tahu agama, orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka menyapa orang-orang kita, orang-orang Islam dengan kata-kata yang hina, maka orang-orang Islam, orang-orang baik tadi, orang-orang soleh tadi tetap mengucapkan salam atau pun memberikan keselamatan. Subhanallah ya. Itu lempar batu, lemparnya jangan pakai batu lagi, tapi lemparlah dengan makanan dan madu. Nah, itu dia ya. Hadisnya di bawah, artinya saja Bapak baca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang menyombongkan diri kepada yang lain, atau seorang pun tiada yang menganiaya kepada orang lain. Jadi Ananda, inilah dalilnya agar kita tawadu ataupun rendah hati ya. Nah, ini nanti bakal dihafal ini. Nah, tapi nanti ada waktunya. Baik, ini juga ada dalil yang kedua tentang rendah hati. Nah, ini yang paling familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha
lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Subhanallah. Ya betul itu. Jangan menyombongkan diri. Ketika berjalan biasakanlah muka tertunduk. Jangan mendongak, karena orang yang mendongak itu identik dengan orang sombong. Baik Ananda, kita lihat ini. Didiklah diri kalian untuk bersikap tawadu, jujur dan menerima kebenaran. Subhanallah. Dengan kita tawadu, dengan kita jujur dan bersedia menerima kebenaran, insya Allah itu ciri hati yang lunak, hati yang lembut, dan hidupnya akan tenang, tidak akan pernah merasa galau dan susah. Inilah menurut ulama kita Syekh Rabi' bin Hadi Al-Makhali ya. Baik Ananda, kita lanjut yang kedua. Ini Bapak nggak lama-lama. Yang kedua adalah hemat. Kosnya ya. Hemat ya. Hemat itu beda nggak kira-kira dengan hidup sederhana? Oh beda. Beda itu. Hemat ini Ananda, ini dulu. Perhatikan pengertiannya. Hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan menghemat pengeluaran uang seorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaannya. Lawan dari hemat adalah boros atau mubazir. Ingat, lawan katanya boros atau mubazir. Boros itu ya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan. Kemudian kalau ditanya, apa bedanya Pak hemat dengan hidup sederhana? Apakah itu sama atau gimana? Beda, jelas beda. Apa perbedaannya? Dengarkan baik-baik. Kalau hemat itu adalah tindakan kita baik ketika punya uang maupun ketika tidak punya uang. Jadi siapapun harus berhemat. Nah, Bapak yang lagi nggak punya uang harus hati-hati menggunakan uang tuh, namanya hemat. Orang kaya yang berhati-hati menggunakan uang hemat juga namanya. Jadi hemat ini boleh untuk orang miskin, juga boleh untuk orang kaya. Boleh untuk yang punya uang maupun orang yang tidak punya uang. Pokoknya ketika dia hati-hati menggunakan uangnya, itulah hemat. Tapi kalau hidup sederhana itu identik biasanya kepada orang yang berada, orang yang punya uang. Dia ganteng, tapi dia tidak merasa punya ganteng. Dia kaya, tapi dia tidak menghambur-hamburkan uangnya. Dia tidak memamer-mamerkan uangnya. Senantiasa dia berpenampilan biasa-biasa saja. Itu baru sederhana. Banyak duitnya, apapun bisa dibelinya, makanan di botanya, tapi dia diam-diam saja, hidup layaknya orang biasa, uangnya ditabung saja, disimpan untuk masa depannya. Itu baru sederhana. Silahkan Ananda pilih yang mana, mau hemat atau sederhana atau pengen dua-duanya. Baik Ananda, kita lanjut ya. Baik, ini dia. Jadi hemat itu ternyata jangan kamu pikir uang aja yang dihemat ya. Bukan, semua yang kita gunakan harus dihemat. Kok bisa Pak? Ya karena semua itu ujung-ujungnya uang. Ya enggak? Air di rumah hemat karena bayar air itu pakai uang. Listrik hemat. Kenapa? Karena bayar listrik itu pakai uang. Nah, jadi semuanya itu harus hemat. Atau sumber daya alam. Misalkan batu bara, minyak bumi, itu semua juga kita diperintahkan untuk bersikap hemat. Mengapa? Karena hal yang demikian kalaulah boros tahu sendiri. Lama kan pembaharuannya. Nanti sumber daya alamnya habis, kita juga yang bingung. Maka kita diperintahkan dalam Islam untuk hemat. Ini kata Pak Husain saja tidak ya? Tidak. Ini ada dalam Al-Quran ya. Ada dalam Al-Quran. Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul adzim. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Ayo, mau jadi saudara setan? Tentu tidak ada yang mau.
Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Apa itu kufur? Engkar. Apa itu engkar? Melawan. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang melawan Allah, berarti sama saja kita termasuk dari orang-orang yang melawan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita Allah jauhkan dari yang demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Ini hadisnya banyak. Nah, silakan dibaca. Artinya nih panjang-panjang. Sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik, tepat ketika pada waktunya adalah separuh dari ilmu. Perhatikan 3 itu. Luar biasa kan? Nah, hemat itu setengah hidup. Cinta itu adalah setengah akal. Kemudian bertanya pada waktu dan tempat yang tepat itu adalah separuh dari ilmu. Kalau tidak kita miliki yang 3 ini, berarti akal masih setengah, kan gitu. Hidup masih setengah dan ilmu juga belum sempurna. Baik, Ananda, kita lanjut ya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu yang selalu disampaikan oleh orang tua kita dan guru-guru kita. Betulkah itu? Betul, pasti tuh hemat pangkal kaya. Karena orang yang berhemat, walaupun dia tadi si miskin, berusaha hati-hati dalam menggunakan anggarannya, insya Allah dia akan banyak tabungan dan berujung dengan kaya ya. Luar biasa. Nah, ini yang ketiga, sederhana. Kita nggak lama takut nanti kamu bosan dengerinnya. Sederhana, inilah tadi kakak adik sama hemat. Kalau hemat itu sama orang yang tidak berada maupun orang yang berada diwajibkan untuk bersifat hemat. Kalau sederhana biasanya hanya bagi orang yang punya. Kamu punya uang banyak, tapi kamu gunakan seadanya, tidak berlebih-lebihan. Kamu makan ya paling 2 piring aja, itu pun udah hebat. Enggak, 1 piring aja kadang udah habis. Nah, jadi kamu pergi ke rumah makan, belinya 1 piring saja. Jangan mentang-mentang punya uang kamu beli 5 piring, taruh di atas meja, habis tak habis urusan belakangan katanya. Tidak boleh, itu bukan sederhana, itu tidak boleh ya. Kamu punya baju, badan nih kita cuma punya 1, bajunya banyak di lemari. Nah, kalau baju-baju yang tidak pernah kepake tapi tetap disimpan juga, bahkan mau beli lagi mentang-mentang dia punya uang, itu namanya bukan sederhana ya, sekaligus tidak hemat, boros, bukan sifat mulia. Kita lanjut. Sederhana adalah membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Nah, itu ringkasnya. Kalau yang tidak perlu nggak usah lah. Nah, wujud hidup sederhana akan pasti dia hidup hemat, akan pasti dia akan cermat ya. Nah, ini dia, akan pasti dia hidup hemat dan pasti hidupnya akan cermat dan pasti juga semuanya akan tepat dan insya Allah akhirnya semua akan mendatangkan manfaat. Ini rumusnya ketika kita hidup sederhana. Hemat dia, cermat pikirannya dalam memilih-milih, tepat pilihannya, kemudian bermanfaat ujungnya ya. Banyak orang kaya di atas bumi ini, tapi mereka tidak pernah boros dan mubazir. Itulah contoh sifat sederhana. Nah, belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Betul. Jadi banyak pun duit kita, pandai-pandailah kita menggunakannya. Jangan memamerkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan sepamer-pamernya. Cukup kita biasa-biasa saja. Nah, bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan, dalam menggunakan waktu. Ya, sederhana saja. Gak usah berlebihan. Dalam menggunakan tenaga dan pikiran, sederhana saja. Nanti jadi gila kalau berlebihan. Dalam menggunakan harta benda atau uang, sederhana saja. Nanti bilang orang sombong, ya. Tidak berlebihan, tidak melewati batas kewajaran. Makan 1 piring udahlah, 1 piring aja. Baju cuman 1 badan ya udah, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah beli lagi. Tiap bulan beli, itu adalah sifat tidak sederhana ya. Tidak pamer, tidak konsumtif. Pola menggunakan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja ya, jangan yang lain-lain. Baik, ini dia dalilnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahu adzim. Artinya orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidaklah berlebih-lebihan, tidak pula mereka kikir, tapi pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Menarik ini Ananda. Pak, orang hemat, sederhana, tapi katanya itu pelit. Ingat loh, pelit sama hemat beda. Apa bedanya? Kalau hemat, kita simpan, kita hati-hati menggunakan uang, ya, kita hati-hati menggunakan uang, dan ketika memang ada butuh uang itu, ada peruntukan untuk uang itu, ya silahkan diperuntukkan. Ya, paham kan? Ada kita punya uang, punya tabungan 10 juta contohnya ya. Terus ada orang yang datang minta bantu. Itu kan gunanya uang dan wajib. Kita keluarkan. Itu namanya masih hemat, bukan boros namanya. Ada kawan butuh bantu berobat, dia tidak punya biaya, kita bantu. Itu tidak termasuk boros, tapi masih hemat, dermawan. Tapi kalau pelit, kikir, dia sudah punya tabungan, sudah punya harta banyak, dalam kehidupannya memang hemat, dipikir-pikir, kalau mau beli sesuatu nggak jadi, kalau mau makan sesuatu nggak jadi. Kenapa? Karena takut habis uang. Dan begitu orang datang minta bantu, dia juga bilang tak ada uang, dia juga tak mau. Dalam hatinya, untuk diriku aja aku bila-bilain sakit perut, ini dikasih pula sama orang katanya. Itu namanya pelit, kikir, punya uang tapi tidak mau menempatkan di tempat yang semestinya. Paham ya? Bedakan itu. Ini hadisnya. Nanti silahkan dibaca ya. Baik. Ini sudah kesimpulan kita. Jadi Al-Furqan ayat 63 tadi adalah tentang tawadu ataupun rendah hati. Inilah kandungannya ya. Menurut Allah, orang-orang beriman memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman. Ingat, siapa itu ibadur rahman? Itu adalah orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu ya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat paling besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapa itu ibadur rahman? Itu adalah hamba Allah yang beriman yang memiliki sifat tawadu ya. Mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, tidak menyombongkan diri. Kemudian kandungan Al-Quran surah Al-Isra tadi juga sudah Bapak jelaskan, silakan nanti diulang kembali ya. Kandungan hadis sudah Bapak jelaskan, kandungan hadis riwayat Muslim tadi juga di awal sudah Bapak jelaskan. Ini juga adapun bentuk-bentuk tawadu, ini ada juga tadi sudah Bapak jelaskan. Ini adalah kesimpulan dari yang tadi. Silakan dilihat ya. Bacanya nanti pelan-pelan, tidak harus sekali putar langsung selesai, tidak Ananda. Putar berulang-ulang. Dan ketika Ananda menyaksikan tulisan-tulisan yang seperti ini, pause dia ya. Pause dia nanti, Ananda bisa baca dengan baik ya. Oke. Ananda, itu saja materi kita hari ini. Dengan maksud dan tujuan kamu semua bisa paham apa yang disebut dengan tawadu atau rendah hati. Lawan katanya adalah tinggi hati atau sombong. Kemudian apa yang disebut dengan hemat, lawan katanya adalah boros, mubazir. Dan apa yang disebut dengan sederhana. Sederhana itu punya dia sesuatu tapi tetap hidup ala kadarnya. Lawan katanya adalah pamer ataupun ria ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan ada tugas untuk menyimpulkan apa yang sudah Bapak jelaskan dari video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah, dan terima kasih Ananda sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.